Nabi Sulaiman adalah nabi yang dikaruniai mukjizat yang dapat berbicara dengan hewan dan jin. Hewan dan jin sangat patuh kepada Nabi Sulaiman. Suatu ketika Nabi Sulaiman akan mengadakan pertemuan, namun burung hudhud terlambat datang. Kemana hudhud? Kenapa dia belum datang? Dan tidak ada seorang pun yang tahu kemana perginya burung hudhud. Sungguh aku akan menghukumnya kalau dia datang dan tidak membawa alasan yang masuk akal, kata Nabi Sulaiman. Tak lama kemudian burung hudhud datang dengan nafas yang terengah-engah. Kemudian dia meminta maaf kepada Nabi Sulaiman karena terlambat datang. Maafkan aku Nabi Sulaiman, aku pergi tanpa izin. Aku membawa kabar yang belum Paduka ketahui, kata burung hudhud. Kabar apakah itu wahai burung hudhud? Tanya Nabi Sulaiman. Kemudian burung hudhud menceritakan bahwa dia baru saja terbang jauh dari negeri seberang. Aku terbang jauh dari negeri ini Paduka. Kemudian aku melihat negeri yang sangat makmur dengan istana yang megah dan dipimpin seorang ratu yang sangat cantik. Namun sayangnya mereka masih sesat. Mereka menyembah api. Negeri yang diceritakan oleh burung hudhud adalah negeri Sabah. Negeri kaya, raya, makmur dan dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Balqis. Kemudian Nabi Sulaiman menulis sepucuk surat untuk Ratu Balqis yang berisi ajakan kepada sang ratu untuk tunduk dan mengikuti keyakinan yang benar, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hudhud diutus mengantarkan surat tersebut ke negeri Sabah, ke tempat Ratu Balqis. Pergilah burung hudhud ke negeri Sabah dan masuk menyelinap ke istana Ratu Balqis dan menjatuhkan surat dari Nabi Sulaiman tepat di depan Ratu Balqis. Setelah membaca surat tersebut, kemudian Ratu Balqis bermusyawarah dengan para penasehatnya. Namun Ratu Balqis tidak menerima ajakan untuk menyembah Allah. Kemudian Ratu Balqis menyuruh utusannya datang ke kerajaan Nabi Sulaiman dan mengirimkan hadiah-hadiah yang indah kepada Nabi Sulaiman sebagai bentuk kesombongannya bahwa dia adalah ratu yang kaya raya. Namun Nabi Sulaiman menolak hadiah-hadiah dari Ratu Balqis karena Nabi Sulaiman menghendaki Ratu Balqis untuk menyembah Allah, bukan untuk menerima hadiah-hadiah dari Ratu Balqis. Ratu Balqis merasa penasaran dengan kehebatan Nabi Sulaiman yang telah menolak hadiahnya. Karena itu Ratu Balqis memutuskan untuk datang ke negeri Nabi Sulaiman untuk menyaksikan beberapa kehebatannya Nabi Sulaiman. Mendengar Ratu Balqis akan datang berkunjung, Nabi Sulaiman meminta tolong kepada rakyatnya. Siapakah yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis ke istana Nabi Sulaiman dengan cepat? Akhirnya seorang soleh dan sakti dengan pertolongan Allah dapat memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam sekedip mata. Tak berapa lama kemudian rombongan Ratu Balqis tiba di istana Nabi Sulaiman yang megah. Ratu Balqis yang takjub melihat singgasananya ada di istana Nabi Sulaiman. Ratu Balqis menyusuni
lantai istana yang tampak seperti air. Dia pun mengangkat gaunnya karena takut basah. Padahal yang diinjaknya hanyalah lantai kaca yang di bawahnya dialiri air di bawahnya. Ratu Balkis semakin terkesima dan kagum dengan kehebatan Nabi Sulaiman dan mukjizat yang dimiliki Nabi Sulaiman. Kemudian Ratu Balkis menyatakan masuk Islam. Kemudian Ratu Balkis dan Nabi Sulaiman menikah. Lalu kerajaan mereka menjadi satu. Hikmah dari cerita tersebut, kita tidak perlu merasa sombong atas apa yang telah kita miliki. Semua yang kita miliki hanyalah titipan Allah semata. Tidak perlu merasa lebih tinggi dibandingkan teman yang tidak memiliki apa-apa. Allah telah mengatur rezeki masing-masing. Sekian teman-teman cerita dari Janitra. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.